Kemarin beli 2 karung juga beda-beda. Terdiri dari 2 kata, yaitu pasar dan sedekah. Pasar itu adalah satu tempat bertemunya penjual, pembeli barang dagangan dan bertransaksinya mereka untuk saling menjual beli. Ya. Jadi makna baik di sini dalam arti sedekah ini adalah ma'ruf. Ma'ruf ya, ma'ruf itu arti daripada ma'ruf itu adalah baik secara total. Ini kita nggak ngelihat di sini itu ada sompel nih, ada rusak ini. Kita hanya melihat dari sini saja. Maka dari sisi ini kita katakan dia baik kan itu. Tapi dari sisi sebelah sini yang melihat itu tidak baik. Ma'ruf, dan itu masuk dalam kategori sedekah. Sesama pencuri, ketika seseorang itu mencuri, orang pencuri itu mengatakan kegiatan mencuri itu baik, ya kan? Benar. Nah, tetapi dari sisi hukum melihatnya itu tidak baik. Pasar sedekah ini dia adalah kebaikan, kebenaran. Jadi yang ditransaksikan itu adalah kebaikan, kebenaran. Jadi kebanyakan orang kalau nggak paham tentang pasar sedekah, nanti dia itu kerepotan sendiri, ya kesulitan sendiri. Contoh yang sudah Transaksikan itu ya kebaikan, kebenaran. Bunda Nur tahu sekuler nggak? Ah. misalkan urusan agama sama urusan pemerintah. Apa? Ya. Apa? Ya, hampir benar. Misalkan urusan agama. Jadi memilah atau membedakan atau memisah urusan dunia dengan akhirat. Ya, kalau orang-orang sekuler itu mengatakan bahwa agama itu urusannya akhirat, bukan urusannya dunia, ya toh? Jadi agama tidak boleh mengurus urusan dunia, ya toh? Paham nggak? Ya. Nah, itulah orang-orang sekuler memandangnya seperti itu. Jadi agama itu hanya urusan akhirat, tidak urusan dunia. Itulah. Misalnya agama mau mengatur tidak boleh berzina, itu agama nggak boleh ngatur. Nah, itulah memisah, itu namanya sekuler. Jadi orang-orang sekuler itu yang berpaham bahwa agama itu tidak boleh mengatur urusan dunia. Jadi sekuler ini payah dan dia bahaya, sangat bahaya. Sama komunis lain ya? Termasuk kalau komunis itu sudah tidak menjadikan agama itu sebagai
sebagai ini dia menganggap agama itu masalah, musuh bagi mereka. Agama itu tidak boleh ada, tidak ada itu agama. Kalau sekuler masih mending. Jadi sekuler itu memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Ada orang sekuler itu kaum penindas, tapi semua itu adalah sama. Harta yang ada, punya kesempatannya yang sama, punya kesejahteraan bersama dan kemakmuran bersama, itulah komunis. Cuma nyatanya menindas. Karena mereka masih punya musuh tadi. Musuhnya mereka itu kan adalah orang-orang beragama. Itu dikasih waktu 3 hari ya hukumnya. Misalnya saya menjual sesuatu sama Bunda Ate, ya kan? Nah Bunda Ate punya hak liar untuk membatalkan transaksi selama 3 hari. Kalau 3 hari Bunda Ate tidak membatalkan transaksi, maka selesai. Kalian harus bolak-balik. Jangan saat paham nggak ya saya maksud? Iya. Itu maksudnya saling menguntungkan atau gimana? Iya, itulah sedekah. Jadi bukan hanya konteksnya saling menguntungkan, tetapi seringnya itu diartikan makna sedekah itu kan adalah nanti kau bersedekah lalu Allah yang membalasnya. Benar nggak? Seringnya kan begitu ya? Iya. Seringnya memang gitu, dapat pahala, nanti kita gandakan. Iya tak? Iya. Seharusnya itu bolak-balik. Siang. ceng. Ya? Pak. Maksudnya? Tidak mau. Sedekah mau. Paham nggak yang saya maksudnya? Bodoh. Bodoh namanya. Ya dah. Itu contohnya apa, Pak? Ya. Bank sedekah ini kan sudah mempunyai banyak produk. Iya. Ya kan? Sudah banyak produk. Sehari-hari dia butuh produk itu nggak? Iya. Benar. Nah, Sabun. ya kan? Yang menjualnya ini kendala mereka itu kan karena lemah dalam dakwah akhirnya apa? Lambat mereka dalam menjual. Padahal Itu kadang-kadang sok itu, sok kemending, ada masjid, ada yatim, kan itu anaknya. dia kan cuma dapat pahala tadi. Iya. Enggak. Misalkan ya ke tempat saudaranya, ya seminggu iki, ya aku ya kono barang, itu kan kadang-kadang saya nawar-nawar itu. Aku sedekahnya gini Bu, neng kono. Ya kan Pernah lebih- ngantar kaleng ya di kan lebih baik. itu lah. Aku sudah tidak celengan. Lah, iya. Jadi gini lah. Gini ya. Kalau kita mau nyadarin orang lagi ya. Iya. Kita
ngapain sih punya WC? Untuk apa gunanya kita itu punya WC? Celengan. Hah? Celengan. Celengan? Bukan celengan konteksnya itu. Konteksnya adalah di saat kita membutuhkannya dia ada kan? Benar nggak? Iya. Benar nggak? Benar ada. Ada. Benar nggak ada? Di saat apa? Di saat orang itu membutuhkan dia ada gitu. Fungsinya WC itu gitu. Orang buat WC di mana itu. Itu fungsinya supaya apa? Ketika kita Sewaktu-waktu butuh ada Ada, bisa. kan? Ya kan? Iya. Nah, itu. Kalian bersedekah. Kalian bersedekah nih. Sewaktu-waktu kalian butuhkan dia nggak pernah ada loh masalahnya. Coba misalnya Bunda Rusmini ya, rajin bersedekah ke anak yatim. Iya. Giliran Bunda Rusmini butuh uang, anak yatim ngasih Bunda Rusmini nggak? Nggak ngasih gitu. Saya larinya ke Ustadz. Hah? kalau butuh duit Maksudnya? Paham tak? Begitu juga Muhammadiyah, begitu juga NU, begitu juga MTA, begitu juga yang lainnya itu loh. BTM, mereka nggak. Kalau UMY buat BNT. Itu loh. Hah? BTM namanya. BTM. Itu tampil. Apa? Nah, Tapi kalau anu sing kalau nang Muhammadiyah kan enggak boleh kan. Bisa kan lo pakai kali ya Pak Muhammad gitu. Tapi sotek masih apa biar sadar lah. Kita tuh bodoh, mau dipecah belah. Blow on. Sadar nggak kita tuh? Harus dibilang kayak gitu. Kalau nggak dibilang gitu, kita tuh nggak sadar-sadar dengan kebodohan. kok gitu kan aja nggak sadar-sadar toh. Dan makanya digituin terus. Jadi artinya gitu. Zamannya Nabi itu, zamannya Nabi, orang bersedekah di zamannya Nabi langsung dapat nggak? Langsung dapat. Ini ya contoh ya. Setiap kali siapapun yang bersedekah kepada Nabi, ya kan? Langsung Nabi memberi sama mereka. Nabi itu langsung memberi sama mereka kan? Sama orang-orang yang bersedekah itu. Karena doanya Nabi itu, ketika doanya Nabi itu berdoa langsung dapat. Gitu. Paham nggak? Dapat makan. Yang diinginkan. Jadi terkabul. bukan terkabul, jadi konteksnya gitu. Setiap orang yang bersedekah dia harus mendapatkan apa yang dia dapatkan, sama seperti membeli. Berarti kita berharap belasan ya. Wajib. Allah itu mengatakan minimal melipat gandakannya 10 kali lipat ya? Ya kan? Iya. Nah permasalahannya ketika kita bersedekah kita dapat nggak? Hah? Nggak dapat kan? Iya. Nah inilah yang harusnya disadari oleh para penerima. Bersedekah itu bagaikan satu bulir yang ditumbuhkan menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai Allah beli 100 bulir. Kalau kita pahami itu kan adalah ilmu pertanian, ya kan? Orang punya bibit yang bagus, bibitnya bagus, tapi tempat menanamnya salah. Kira-kira tumbuh enggak? Enggak tumbuh. Atau misalnya nih kita gini, saya punya bibit mangga, ya kan? Saya punya bibit mangga, lahannya subur, tapi bukan di lahan saya. Ya kan? Tertanam di sana, tumbuh subur, dia berbuah. Saya bisa nikmati nggak? Cuma bisa memandang, ya kan? Cuma bisa memandang. Itulah yang terjadi seringnya itu. Salah satunya misalnya kayak di Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah. Digalang dana untuk bangun masjid atau digalang dana dibuat bangun sekolah, ya. Buat sekolah lah misalnya.
buat sekolah. Dah ya, udah jadi kan sekolah nih. Setelah itu anak kita masuk sekolah sana. Iya. Gratis nggak? Bayarnya emang lebih banyak. Apa itu terjadi? Tahu nggak sebabnya? Karena Muhammadiyah usahanya itu. Muhammadiyah itu menopang usahanya itu, amal usahanya dengan usaha. Gitu. Uang yang ada lalu dibuat sektor usaha. Baru-baru ini karena diambil tes nggak boleh sama pemerintah. Jadi tokomu kan ada sekarang tokomu tadi. Itu sistem pola seperti 212 mat. Jadi modelnya kayak koperasi, jadi warga Muhammadiyah itu kumpul urunan uang, akhirnya mendirikan pasar sedekah atau pasar Madinah, namanya badan usaha milik Allah. Hah? Bukan badan usaha milik NU, bukan badan usaha milik Muhammadiyah, bukan badan usaha milik MTA, ya, bukan badan usaha milik Persis, LDI. Tapi harus dibuat pasar. Ya kan? Nah di sini kesalahan kita. Naik hibah harta, sedekah infak, zakat mal, zakat fitrah, takmir masjid, pembangunan masjid. Masih lebih banyak lagi, sangat banyak sekali harta yang dihimpun dengan sistem keuangan yang namanya perbankan. Atau istilah kerennya ini adalah bank sedekah. Dari Baitul Mal ini atau dari bank sedekah ini muncullah usaha-usaha produktif yang berbasis badan usaha milik Allah. Ada badan usaha milik Allah yang dia rahmat bagi seluruh. Temunya antara penjual dan pembeli dan mereka bertransaksi, Allah hadir di sana kepada mereka, tidak ada penipuan, tidak ada pembodohan, tidak ada pemaksaan. Ya, karena Allah mereka melakukan transaksi, maka Allah memberkahi mereka dari bertemunya sampai mereka berpisah. Itu loh. Jadi misalnya nih, kenapa orang itu banyak bersedekah ke Nabi itu? Karena ada Dapat ganti. Hah? Karena doanya Nabi itu loh. Iya. Ya? Karena doanya Nabi. Bangun. Ya toh, masjid dibangun. Terus orang Kristen datang ke masjid. Dia nggak mau sholat, tapi dia tidur di masjid, boleh nggak? Boleh kan? Itulah Allah. Siapa? Hah? Bukan. Di Ka'bah itu, di Masjidil Haram. Orang kafir tidak boleh masuk. Di Mekah ya? Iya, di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu. Hanya satu itu aja tuh. Hah? Di Ka'bah. Masjidil Haram, lingkungan Masjidil Haram itu. Jadi dari pintu kan Masjidil Haram itu kan ada banyak pintu kan. Jadi orang yang mau masuk ke Mekah itu khususnya bukan kota Mekahnya, tetapi di lingkungan Masjidil Haram. Itu maksudnya kota Mekahnya. Bukan. Di kota Mekahnya boleh. Tapi di Masjidil Haramnya enggak. Sejak kanjeng Nabi ya? Hah? Sejak kanjeng Nabi tidak boleh masuk itu ya? Ya, sejak Fatu Mekah. Sejak Fatu Mekah, sejak penaklukan Mekah. Mekah kan ditaklukkan oleh Nabi. Pada waktu dari Madinah itu penaklukan kan? Target daripada pasar sedekah itu adalah di situ mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat dari pasar sedekah. Dunia dapat nggak? Berarti waktu buka pasar sedekah dapat untung nggak? Dapat. Nah, berapa persen? 25%. 25%. Dapat dunianya, Iya. akhiratnya juga dapat tuh. Orang-orang yang menjalankan pasar sedekah ini tidak sepenuh hati.
sing kita aku bang sedekah gitu. Jadi kelola atau saya beli ya terserah